Hai teman-teman Next Geners, selamat siang, masih semangat tentunya, dimana pasti masih semangat dong. Kalau tadi pagi kita udah dibuka sama Mas Menteri ya kan, terkait dengan apa sih yang harus dilakukan oleh para generasi Z ini. Nah tentunya sebagai generasi Z dan juga milenial, kita nggak mau kalah dong di era 4.0 ini ya kan. Masuk dalam acara Next Gen Summit kita di tahun 2021 oleh Berita Satu TV pastinya, di mana siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber-narasumber yang keren-keren banget. Ketemu bareng gue Eliza Hasan dan narsum-narsum yang hebat pastinya ngobrol-ngobrol kita siang hari ini, di mana sudah ada dua narasumber kita yang keren-keren, salah satunya dari Danan Indonesia. Saya sapa dulu, ini ada Pak Arif Mujahidin, ini jagoannya komunikasi nih. Dia keren banget, percaya bahwa dia dan timnya bisa dapat 3 penghargaan sekaligus ini dalam perlombaan program kehumasan Indonesia PR of the Year 2021. Siapa lagi kalau bukan Pak Arif Mujahidin? Apa kabar Pak Arif? Halo Mbak Eliza, kabar baik. Halo Next Gener, dimanapun berada. Senang sekali siang ini ya bisa gabung bareng. Ya jadi kita bisa lintas generasi nih. Ada yang apa Next Gen, ada yang Current Gen, ada yang Intergen. Halo Mbak Nadira juga. Terima kasih. Betul. Nah, karena udah disebut tadi ada nama yang satu ini, Nadira, ini juga nggak kalah kerennya ya kan. Kalau Pak Arif jagonya komunikasi, kalau ini jagonya kesehatan ya kan. Tapi ini yang viral, kalau pada ingat di 2020 sempat viral di dunia maya. Kalau dengan speech-nya, benar nggak nih? Dia menjadi salah satu mahasiswa Indonesia yang terpilih karena berpidato di kelulusannya di Harvard. Apalagi kalau bukan Nadira Afifah atau Nadira Nuraini Afifah. Halo Mbak Nadira, apa kabar? Halo, baik Mbak, kabar baik. Selamat siang juga Pak Arif dan juga para Next Geners ya dipanggilnya ya. Kita ngomong bareng Next Geners kali ini tentunya kita mau ngebahas terkait dengan gimana sih kesehatan kita di era digital sekarang ini. Tapi ya, saya juga mau infoin buat Next Geners, ini kita yang baru Next Geners mau ikut, mau tanya-tanya nih ke Mbak Nadira dan juga Pak Arif, boleh banget. Dan nanti pertanyaan kalian yang oke akan dipilih dan mendapatkan hadiah sebesar dapat e-wallet sebesar Rp200.000. Lumayan. Hari gini bisa dibelanjain lagi deh ya kan. Oke, nggak usah berpanjang-panjang, tapi sebelumnya ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tadi kita udah sekilas nih ngomongin soal Pak Arif kalau memang dia jago soal komunikasi ya kan. Saya mau ngenalin Pak Arif lebih dalam lagi deh biar kita lebih kenal siapa sih sosok Pak Arif Mujahidin ini. Saya ada catatan sedikit. Kalau misalnya ini soalnya ini panjang banget Pak Arif ya kan, dan teman-teman Next juga pasti bisa lihat sebenarnya profilnya ini di Google, tapi sebenarnya yang menarik perhatiannya yaitu kan karena kita lihat kalau nge-search nama Arif Mujahidin, Danan pertama yang keluar. Yang kedua adalah beliau masuk dalam jajaran top 40 PR person di Indonesia. Gak salah dong kalau gue bilang dia adalah orang yang jago komunikasi. Sama beliau juga meraih penghargaan The Economics Indonesia PR Person Award di 2020. Ini salah satu bentuk apresiasi kepada individu yang memiliki peran kehumasan di masing-masing instansinya. Nah, ini kalau kita lihat memang beliau adalah seorang profesional. Tadi saya udah bilang bahwa pemenang penghargaan dalam urusan publik, komunikasi, media, dan hubungan media sosial dengan pengalaman yang lebih dari 20 tahun. Dan itu juga di media asing, domestik, dan perusahaan multinasional. Dan juga ini kalau kita lihat strategi komunikasi dan juga strategi humasnya untuk membangun sebuah reputasi perusahaan, ini juga ya luar biasa lah ya. Kalau kita lihat aja tadi udah dapat 3 penghargaan disabet langsung oleh Pak Arif dan tim dalam PR of the Year 2021. Oke, nah itu adalah Pak Arif Mujahidin. Kalau Mbak Nadira, nah tadi nih di awalnya kita udah bilang Mbak Nadira ini dokter cantik berprestasi. Aduh luar biasa deh nih dokter yang satu ini. Dan memang kita sempat mengenalnya sebagai salah satu mahasiswa yang terpilih speech
atau berpidato di kelulusannya di Harvard, itu sempat saya nonton Mbak Nadira, deg-degan juga ya. Deg-degan nggak sih pada saat itu Mbak Nadira? Kebetulan sih Kepilih itu virtual sih, nyangka Mbak. nggak sih? Kalau kepilih tuh jujur nggak nyangka sih, karena emang prosesnya cepet banget juga. Terus juga ya istilahnya berhadiah aja coba, kalau dapet ya, kalau dapet seneng banget, kalau nggak dapet ya wajar gitu aku mikirnya. Jadi waktu akhirnya kepilih nggak nyangka banget, dan karena kebetulan virtual ya, jadi disiarin se-Indonesia, jadi nggak nyangka banyak banget yang nonton gitu. Dan ternyata bukan se-Indonesia aja yang nonton, seluruh dunia nonton itu ya Betul. Mbak Nadira. Iya. Wow, saya aja jadi ikutan branding. Oke, Mbak Nadira sekarang memang aktif di Kementerian Kesehatan. Bisa cerita-cerita dikit nggak sih Mbak Nadira terkait dengan aktivitasnya saat ini? Karena kalau saya tidak salah juga Mbak Nadira sempat, ini kan kalau terkait dengan kesehatan, Mbak Nadira langsung ke Pak Menteri juga dalam hal ini ya. Iya, jadi aku tuh basically kan dokter ya Mbak, dokter umum. Jadi aku praktek sebenarnya di salah satu rumah sakit ibu anak di Jakarta Selatan. Tapi per Januari lalu, waktu Menteri Kesehatan yang baru, Pak Budi ditunjuk, kebetulan aku juga, beliau tuh membentuk satu tim nih, tim isinya milenial lah gitu lah, ada ber-12 di situ. Terus kebetulan aku termasuk salah satu di dalamnya. Namanya sih staf Menteri Kesehatan gitu. Jadi kantor staf Menteri Kesehatan, karena ini unit baru dan non struktural juga. Awalnya aku lebih ke vaksin roll out, jadi memastikan apa yang Pak Menteri mau, inovasi-inovasi di vaksin bisa tercapai di lapangan, termasuk mau drive thru vaccination, mau mastiin semua lansia divaksin, pokoknya everything about vaksin. Tapi kalau sekarang lebih fokus ke speech writing, jadi kalau Pak Menteri ada speech di bilateral meeting atau multilateral meeting, itu aku bantu bikin speech, dan juga penyiapan bahan-bahan untuk kerjasama luar negeri gitu. Karena kebetulan lagi hamil, jadi coba cari yang lebih santai dari vaksin gitu. Oh, lebih santai dari vaksin. Tapi kalau kita lihat, pandemi ini akhirnya membuat kita benar-benar merasakan era digital dalam kesehatan ini ya. Termasuk salah satunya mau cari bagaimana, kita kan pada takut nih ke rumah sakit. Jadi masuk ke tema kita yaitu adalah kesehatan di era digital. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin ke Pak Arief dulu nih. Pak Arief, kita tahu Arief Mujahidin yang merupakan Corporate Communication Director dari Danan Indonesia. Ini kira-kira dari Danan sendiri terkait dengan hal ini, apa sih Pak yang ingin disampaikan atau direview kepada Next Geners ini kita? Ya, terima kasih Mbak Eliza. Senang sekali. Jadi siang ini Danone sendiri adalah sebuah perusahaan yang udah cukup lama ya, udah 100 tahun. Dari zaman past gen sampai harus terus eksis sampai next gen. Kenapa? Karena kita bergerak di bidang healthy food and drink. Kita healthy food. Jadi generasi semakin ke depan itu semakin memerlukan makanan yang sehat. Jadi makanan, minuman yang sehat itu diperlukan sepanjang generasi. Dan bisnis kita tentu saja relevan lintas generasi. Karena di generasi manapun, orang pasti butuh makanan minuman, butuh makan minum. Yang membedakan, tadi Mbak Nadira cerita, pasti makan minumnya seperti apa gitu. Mungkin generasi dulu dengan sekarang dan ke depan pastinya beda. Kenapa? Karena pengetahuannya beda, exposure ke informasinya beda, dan juga goals untuk mendapatkan gizi melalui makanan minuman juga berbeda. Sehingga tentu saja kita harus juga berpacu sebagai perusahaan untuk menjaga produk kita relevan, kegiatan korporasi kita juga relevan ke generasi sekarang dan mendatang, juga cara kita berkomunikasi juga harus relevan. Kalau enggak nanti akan terjadi diskoneksi informasi. Itu mungkin yang menarik, dan untuk menjaga ini tidak mudah karena bisnis atau perusahaan harus sustain, harus berkelanjutan. Perilaku kita juga harus berkelanjutan, baik di dalam marketplace mengenai produk kita, di workplace bagaimana kita men-treat karyawan kita yang termasuk yang Gen Z gitu ya, dan juga di environment, perilakunya juga harus bagus ke environment, karena kalau environment rusak, pasti kita nggak bisa melakukan bisnis, karena bisnis kita juga minuman, kita butuh air. Kalau air habis, nggak dijagain, kita juga bisnisnya habis. Oleh karena itu, One Planet, One Health tadi udah dibacakan sama Mbak Eliza. Jadi kita kesehatan planet, kesehatan manusia saling berkaitan. Dan Mbak Nadira yang seorang dokter dan
sekarang speedwriter pasti tahu banget itu. Jadi yang sangat relevan, dan nanti mungkin menarik di siang ini bagaimana Mbak Nadira berbicara melalui perspektif kesehatan, kemudian juga korporasi juga harus menciptakan relevansinya kepada konsumen yang berubah terus setiap generasi. Seperti itu Mbak Elisa. Oke, ini kalau kita lihat dari pemaparan yang akan disampaikan dari Pak Arief juga dari Danan, ini saya cukup tertarik dengan kalimat One Planet, One Health. Itu kalau kita lihat Danan begitu concern sekali terhadap keselamatan di bumi ini. Bisa mulai seperti itu ya, karena dan bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi, salah satunya ya kita juga menyelamatkan diri kita dulu di awalnya ya kan, bagaimana kita sehat. Nah dengan kita sehat, yuk kita sama-sama sharing untuk menyelamatkan bumi ini. Nah dari Danan sendiri nih Pak, kira-kira ada nggak sih pemaparan yang ingin Anda sampaikan Pak Arief? Ya, siang ini kita akan berbagi bagaimana perusahaan menggunakan komunikasi melalui media digital. Digital adalah sesuatu yang tentu saja berbeda di masa yang lalu, dan anything online itu digital. Kemudian bagaimana apa yang disampaikan, karena komunikasi adalah konten dan channel sama audience. Jadi biar nanti ini yang akan dibahas di presentasi saya nanti. Demikian Mbak Eliza. Oh, oke, baik. Nah, tadi ya, Mbak Nadira menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Arief tadi ya, cukup menarik bahwa dari sisi kesehatannya nih, Mbak Nadira sendiri memiliki view-nya seperti apa sih? Kalau kita lihat memang sekarang nih, orang ngerasa banget deh, saya sendiri ingat kita waktu di awal pandemi, kita semua di rumah, nggak ada kegiatan apapun, atau misalnya kita lihat bahwa tiba-tiba Jakarta kok kita melihat langitnya biru ya, sehat, merasa seperti itu gitu. Apakah benar-benar kita bisa menyelamatkan bumi ini sebenarnya dengan polusi yang mengurangi emisi polusi dan segala macam? Atau bagaimana sih sebenarnya cara kita atau dari dunia kesehatan memanfaatkan era digital ini tentunya untuk menyelamatkan bumi juga? Iya, thank you Mbak Eliza. Jadi nyambung dari Pak Arief tadi ya, jadi memang strategi komunikasi juga di dunia kesehatan penting banget. Kalau saya tentunya juga bukan dari orang komunikasi, bukan pakar seperti Pak Arief nih. Jadi lebih dari nanti pemaparan saya dari sudut pandang kesehatan. Digitalisasi di dunia kesehatan itu cukup lama sih berjalannya Mbak. Jadi salah satu dunia yang susah sekali didisrupt oleh teknologi, oleh dunia digital, terus salah satunya kesehatan. Karena memang complicated ya, dan juga banyak orang masih nyaman dengan konvensional, ketemu dokter, dan kurang memanfaatkan teknologi gitu. Jadi memang strateginya menarik selama pandemi ini menjadi blessing in disguise juga di dunia kesehatan, karena mau nggak mau digitalisasi itu harus terjadi gitu. Salah satunya telemedicine yang sekarang ramai, terus juga informasi kesehatan yang sangat cepat beredarnya, yang mana kita harus pilah-pilah juga. Nanti saya coba paparin, ternyata menarik juga nih Gen Z dan milenial, ternyata di dunia kesehatan itu nggak semata-mata mereka percaya informasi medsos, ternyata banyak banget hal-hal yang saya temuin nih dari research dan dari segala macam survei di lapangan gitu. Nanti saya paparin lebih lanjut. Oke, ini kalau kita lihat terkait dengan pemaparannya, nampaknya seberapa besar sih terkait dengan generasi Z ini untuk di era digital dalam dunia kesehatan, berarti seperti itu ya Mbak Nadira ya? Betul. Oke, baik. Saya coba atau kita mulai dari pemaparan dulu kali ya, kita lihat pemaparannya dari Mbak Nadira terlebih dahulu, atau kita ke Pak Arief dulu deh. Pak Arief, ini sebelum kita ngintip data-datanya Mbak Nadira nih soal generasi Z, nah Pak Arief boleh kasih bocorannya nih terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Mbak Eliza, dan saya akan dibantu untuk share screen dari Dita, tim saya. Dita bisa share screen? Oke. Baik, mungkin. Oke, siang ini dari Danone ingin sharing mengenai komunikasi di bidang kesehatan dalam era digital, dan konteksnya mungkin kita sebagai pelaku di bidang industri makanan minuman yang sehat. Next, Dit. Nah, ini apa sih, kenapa sih perusahaan perlu tampil atau perlu present di dunia digital? Ini data dari berbagai sumber yang kita dapatkan. Ya, jadi pertama di pengguna internet di Indonesia itu kemarin bertambah 27 juta, ya, karena infrastruktur telekomunikasi juga semakin baik.
Kemudian 75% klik di website itu biasanya yang ada dari search Google di halaman pertama. Nah, selama pandemi ini, perusahaan atau industri juga harus berinteraksi dengan konsumen dan dengan customer. Customer di sini kalau di makanan minuman adalah pedagang ya, melalui sosial media. Kenapa? Karena keterbatasan ruang gerak tadi. Walaupun untuk kasus Danone, karena kita dianggap industri esensial, makanan dan minuman, maka kita diperkenankan untuk boleh beroperasi bahkan di awal-awal pandemi. Dan ini juga nanti perlu penanganan sendiri karena kompleksitasnya berbeda. Kemudian orang di rumah semua, jadi mereka keinginan untuk membaca ya, karena pandemi sesuatu yang baru, kemudian bagaimana mereka mencari informasi, jadi mereka lebih rajin untuk membaca berita. Dan akhirnya bahwa di Indonesia orang senang audiovisual, tentu saja banyak responden yang ingin melihat berita dalam bentuk audiovisual. Ini di YouTube jadi lebih populer. Next. Nah, pandemi ini juga kan melahirkan awareness terhadap kesehatan dan isu lingkungan ya. Kita lihat bahwa tidak bosan-bosannya pemerintah yang juga didukung oleh banyak stakeholder untuk kampanye cuci tangan karena kemarin sampai sekarang pun pandemi ini masih menjadi tantangan. Kemudian isu sustainability, keberlanjutan dan lingkungan juga meningkat ya di tahun-tahun sekarang. Dan orang yang search isu-isu sustainability ini meningkat 1,5 kali dibandingkan 2019. Ini dari data 2020. Kemudian Indonesia, ini tadi nanti mungkin Mbak Nadira akan menyinggung lebih jauh, walaupun ekonomi ini maju, tapi ada beberapa isu kesehatan yang masih laten, masih ada terus gitu ya. Terutama di Indonesia ini masalah malnutrisi atau salah gizi. Salah gizi itu bisa gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih. Nanti sekarang ini ada 2 juta lebih anak di bawah 5 tahun yang menderita malnutrisi akut. Dengan demikian maka diperlukan malnutrisi ini tidak melulu karena mereka nggak punya uang sebenarnya, tapi juga karena miskin informasi atau miskin edukasi. Makanya untuk edukasi ini diperlukan kerjasama dari banyak pihak. Pemerintah juga berkali-kali berulang kali menyatakan bahwa pemerintah saja tidak cukup, harus didukung oleh kalangan lain, termasuk industri. Berikut. Nah, bagaimana kita berpartisipasi untuk membangun bangsa yang lebih sehat? Jadi, generasi mendatang atau generasi baru, new generation atau next gen itu berperan sangat penting. Kenapa? Menteri Kesehatan yang sebelumnya itu berapa kali menyatakan buat apa kita punya gedung yang bagus, industri yang megah, alat pertahanan yang bagus kalau manusianya, kualitas kesehatannya itu jelek, karena itu akan menjadi tidak efektif semua aset yang dimiliki. Oleh karena itu, new generation, next generation memiliki peran yang penting sebagai agen perubahan. Next. Nah, apa sih ciri-ciri generasi baru ini atau next gen ini? Mereka biasanya punya kesadaran sosial dan kesehatan yang lebih tinggi. Jadi 79% milenial, bahkan kalangan yang sebelum Gen Z, itu akan loyal ke perusahaan yang memperhatikan efek dari perusahaan itu atau pengaruh perusahaan itu pada lingkungan. Mereka percaya bahwa tanggung jawab perusahaan itu penting untuk mengangkat kemiskinan, kemudian memperbaiki kesehatan, ya, termasuk pola makan yang sehat dalam jangka panjang dan juga kebugaran. Kemudian ciri-ciri generasi sekarang ini atau generasi new generation ini adalah mereka berbasis teknologi. Gen Z tumbuh dalam online dan elektronik, lingkungan yang seperti itu, dan mereka sangat berkeinginan untuk mendapatkan skill yang baru. Nah, mereka juga sama ya, pengen embrace new experience, kemudian juga ethical spending. Kalau kita lihat Gen Z itu sangat menghargai pengalaman mereka, personalitas digital mereka menunjukkan bahwa kesukaan mereka terhadap hal-hal seperti traveling, ya, jadi seperti itu. Nah, nanti ini begitu pandemi akan berubah, experience-nya gimana agar mereka bisa tetap agile gitu ya. Kemudian mereka juga cirinya optimistik dan secara etnis diversity. Mereka percaya pada teknologi, inovasi masa depan, dan juga masa depan yang sangat ya, atau yang sustainable.
dan juga pentingnya kolaborasi kalau lihat generasi sekarang ya. Next. Nah, bagaimana sih kita berkomunikasi dengan generasi next gen atau Gen Z? Tentu saja setiap komunikasi harus kita tahu dulu konteksnya melalui analisa situasi dan komunikasi itu yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk mapping isu, analisa tren, dan juga stakeholder mapping. Kemudian baru mendesain strategi komunikasi melalui pendekatan bagaimana untuk menginspirasi, mengedukasi, dan juga melibatkan mereka. Yang ketiga, bagaimana menciptakan intervensi dan materi komunikasi untuk perubahan. Jadi bagaimana kita punya digital platform yang bagus, shareable content yang mudah, dan juga kemitraan serta aktivasi digital. Dan tentu saja terakhirnya adalah bagaimana kita memiliki evaluasi dan mengukur dari proses komunikasi ini agar kita tahu tahapan-tahapan dan capaian-capaian yang kita capai per periode waktu. Berikut. Nah, bagaimana sih Danone Indonesia terlibat dalam inisiatif yang berkaitan dengan kesehatan? Danone di Indonesia produknya kita tahu ada produk yang berbentuk minuman yang sehat ya dengan merek Aqua salah satunya, kemudian juga ada divisi lain yang spesialis nutrition atau nutrisi khusus yang dirancang untuk kebutuhan khusus sesuai dengan usia. Nah, kalau dilihat bagaimana kita mencoba komunikasi yang menginspirasi, misalnya melalui aset kita, Aqua Lestari dan Nutribangsa, selalu berbagi shareable content, kemudian melalui IG, Facebook, Twitter, YouTube, tergantung sasarannya. Tentu saja kita sebagai korporasi memiliki stakeholder yang luas. Jadi perusahaan sekarang tidak melulu memikirkan shareholder atau pemegang saham, tapi stakeholders, pemangku kepentingan yang jadi lebih luas, termasuk masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Nah, kalau dilihat banyak sekali ya bagaimana kita menginspire melalui corporate website, kemudian billboard, campaign, kemudian kampanye yang melibatkan anak-anak untuk audiens yang anak-anak. Kemudian edukasi kita dilakukan juga, kita udah lama dan rutin melibatkan wartawan, kemudian bloggers ya untuk melakukan edukasi. Bicara Gizi adalah salah satu programnya. Kemudian ada di situ pakai webinar podcast. Kemudian kita juga dengan Ayo Dongeng Indonesia kita mengemas. Jadi bagaimana melakukan edukasi melalui dongeng. Yang terakhir atau salah satunya edukasi melalui kita langsung turun ke masyarakat, ke kota-kota di Indonesia secara bergantian untuk melihat bagaimana pola makan di masyarakat itu gitu, dan itu nanti akan berkaitan dengan kondisi gizinya. Kemudian bagaimana kita melibatkan, ya kita punya program Ayo Minum Air untuk anak-anak sekolah, kemudian Isi Piringku, bagaimana gizi seimbang, dan membantu kantin, ibu-ibu kantin sekolah untuk menyajikan program Warung Anak Sehat. Next. Nah, ini secara detail, misalnya kita melakukan shareable content melalui aset-aset sosial media kita, melalui kuliah WhatsApp, IG, tanya jawab IG, IG Live, dan lain-lain, dan kita telah melakukan ini dengan reach yang 50 juta lebih audiens per tahun. Kemudian corporate website juga diperbaiki terus, bagaimana bisa dilihat dan diakses oleh audiens, untuk mereka bisa melihat apa sih yang dilakukan perusahaan, termasuk layanan dan produknya. Hampir 800.000 setiap bulan. Kemudian ini yang menarik kemarin di awal pandemi, di mana billboard Aqua mendukung kampanye menggunakan masker dari pemerintah di rumah aja gitu. Jadi di situ tulisannya tidak terlihat dan tulisannya dibikin kuis. Ini sangat relevan dengan next gen. Jadi di sosial media dibikin kuis, coba tulisan yang di belakang masker itu apa, dan nanti yang menang dapat hadiah. Dan ini menjadikan trending topik. Kemudian kita mengedukasi anak-anak ya melalui kampanye Bebelak itu dengan Isyana, bagaimana anak-anak menghargai tenaga kesehatan yang berjuang melawan pandemi. Jadi ini mengajarkan anak-anak nilai kebaikan atau kindness dan untuk menghargai medical heroes atau tenaga kesehatan yang sebagai heroes. Dan ini juga telah mencapai 17 juta audiens dan lebih dari 1.600 submission di program digital yang kita jalankan. Next.
Nah, edukasi, kita bilang bicara gizi itu kita bekerja sama dengan wartawan. Kenapa wartawan? Kita tahu bahwa dunia sosial media atau dunia digital ini di internet itu seperti jungle. Dan kita harus bisa menjangkau teman-teman yang mereka yang aktif terlibat dalam menyebarkan dan mengisi informasi di internet. Oleh karena itu kita ajak teman-teman media dan bloggers ya, tentu saja kita mengundang pakar-pakar sebagai pembicara. Jadi tidak hanya dari korporasi, tapi dari dokter spesialis, profesor gitu ya, dari UI, dari Unpad. Jadi kita ajak dan itu udah hampir 2,5 juta yang di reach dan kita juga mendapatkan trending topik dan juga media coverage tentu saja. Nah, yang dongeng bersama komunitas Ayo Dongeng Indonesia ini juga penting. Karena kadang-kadang kita lelah dengan hard info, sehingga bagaimana mengemas dongeng yang relevan, cara bertutur yang baik, dan ini melibatkan karyawan maupun komunitas, dan dengan tema-tema yang juga dikemas dengan menarik. Hasilnya 420.000 reach dan juga lebih dari 72.000 video di YouTube yang untuk views-nya. Nah, Jelajah Gizi ini sebelum pandemi utamanya kita pernah mengajak teman-teman itu ke daerah-daerah yang bervariasi karena di Indonesia ternyata tidak mudah mengajarkan pola makan yang seragam. Kenapa? Karena misalnya ibu-ibu di Padang tentu saja mereka konsumsi seratnya, sayur mayurnya akan beda dengan ibu-ibu di Jawa Barat. Kemudian mengajarkan misalnya di Padang dipaksa makanan manis itu tidak akan work gitu. Di Jogja kalau dikasih makanan pedas juga nggak akan works. Jadi itu yang kita ajarkan untuk melihat langsung di lapangan teman-teman wartawan dan mereka bisa membuat tulisan yang benar dan tentu saja di acara itu ada pendamping yaitu pakar gizi dari IPB yang selalu kita ajak untuk menjelaskan kita nggak cuma eat food tapi kita juga nutrition yang di dalam food itu. Next. Nah, info, bagaimana kita melibatkan edukasi yang sifatnya melibatkan stakeholders yang lain. Di gerakan Ayo Minum Air, ini karena 4 dari 5 anak Indonesia ternyata underhydrated, kurang minum. Jadi harus tetap terus diedukasi, apalagi mungkin di sekolah sekarang yang ber-AC, ya sehingga rasa haus itu kurang. Dan melibatkan lebih dari hampir 750.000 sekolah SD, dan hampir 1,3 juta PAUD ya di 5 provinsi selama ini dengan kader-kader PKK yang hampir 1,3 juta. Ini cara kita juga melakukan edukasi mengenai hidrasi yang sehat. Nah, isi piringku modelnya sama, tapi ini lebih bagaimana makan dengan gizi seimbang, jadi itu nggak cuma hidrasi, dan itu juga melibatkan di 8 provinsi, banyak sekali ribuan PAUD dan juga lebih dari 44.000 anak. Nah, program yang lain adalah kantin sekolah. Jadi anak-anak di sekolah itu kalau ke kantin, kalau dia tidak diseleksi oleh ibu kantin makanannya, maka anak-anak itu terekspos dengan jajanan yang luar biasa bervariasi. Oleh karena itu kita perlu didik ibu kantin untuk memilihkan makanan itu untuk anak-anak dan juga mereka mengajarkan ke orang tua yang sedang menunggu sekolah. Jadi dari ibu-ibu ini yang diedukasi, mereka bisa menjadi narasumber untuk komunitas di sekolahnya, lebih dari 300 guru, kemudian ada 27.000 anak yang dilibatkan. Next. Oke, itu yang dilakukan oleh Danone basically, dan tentu saja kita tahu bahwa hal-hal yang menyangkut edukasi ini tidak boleh lepas untuk tidak dilakukan dan harus melakukan kerjasama. Kenapa? Karena tantangan tiap generasi berbeda. Anak-anak sekarang lebih banyak pilihan makanan dan minuman mereka. Nah, kalau mereka tidak diajarkan bahwa setiap mereka makan dan minum, itu ada current cost, biaya yang dikeluarkan hari ini untuk jajan, tapi juga ada future cost. Kalau mereka salah makan, salah jajan, maka ke depannya mereka akan rentan terhadap penyakit tidak menular. Nanti Dokter Nadira yang bisa menerangkan. Di mana PTM ini menjadi beban ya, kayak diabetes, jantung, dan lain-lain, itu akibat salah makan di waktu kecil atau muda. Dan sekarang banyak isu-isu yang masih laten, seperti kita masih berjuang melawan stunting, melawan defisiensi zat besi yang berisiko pada anemia, bahkan di segala tingkat usia. Mungkin nanti Dokter Nadira yang akan menjelaskan. Dan ini tentu saja seperti lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi badan ini harus diurus. Dan jangan lupa nanti bahwa
kita sebagai manusia kadang-kadang lupa ya, pada saat kita berkeluarga, mau melahirkan anak, ya, kalau kita membangun rumah kita butuh arsitek, kita rajin memilih bahan bangunan yang baik, tapi kalau kita mau membangun manusia mulai dari hamil kelahiran, jangan lupakan mulai dari awal juga sama, harus memilih infrastruktur, bahan baku, nutrisi yang bagus buat anak-anak kita, sehingga generasi yang ke depan kita bisa dapat generasi emas di 2045 yang tentu saja akan berdaya saing bagus, dan itu jadi tanggung jawab bersama, sehingga perusahaan, pemerintah, LSM, media gitu harus bekerja sama terus dan jangan lelah untuk melakukan hal yang baik untuk bangsa Indonesia. Demikian paparan dari Danon. Saya kembalikan ke Mbak Eliza. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief, saya sepakat itu dengan tagline bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Memang kita harus bangun dulu dari badan yang sehat, jiwa yang sehat, lalu nanti akan muncul semangat-semangat dari sehat itu, kita akan bisa membangun Indonesia yang luar biasa. Itu dia Pak Arief ya. Nah, sekarang langsung aja nih Mbak Nadira, silakan. Thank you Mbak Eliza. Iya, nyambung dari Pak Arief tadi banyak banget stunting dibahas ya Pak Arief. Benar banget dari kata Pak Arief bahwa Indonesia tuh sekarang malah justru peringkat 4 dunia nih dalam hal malnutrisi gitu. Jadi termasuk di dalamnya stunting. Dan benar sekali lagi kata Pak Arief bahwa mungkin kita ngira oh anak-anak kekurangan gizi nih yang kurang mampu secara financial. Tapi ternyata yang high income sama low income itu jumlahnya hampir sama persentasenya. Jadi bukan masalah kekurangan uang, tapi justru masalah kekurangan ilmu gitu. Banyak informasi yang nggak ke-disseminate ke masyarakat tentang stunting itu apa, tentang gizi yang baik apa, dan kayak apakah anak saya terlalu kurus, terlalu gemuk, terlalu pendek, itu seringkali orang tua nggak tahu gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa menyebarkan informasi, lagi-lagi komunikasi di dunia kesehatan gitu. Saya sih nanti mungkin nggak banyak menyinggung soal PTM, jadi lebih tentang ke health in digital era, termasuk mungkin lebih ke arah COVID karena ini informasi yang sedang banyak beredar di masyarakat. Jadi mungkin aku langsung aja kali ya Mbak Eliza ya, share screen. Oke. Oke. Ya, ini slide saya hari ini. Jadi health in digital di dalamnya nanti tentang campaign yang efektif itu seperti apa sebenarnya untuk menyebarkan informasi di kesehatan. Nah, kalau seperti yang saya bilang di awal tadi ke Mbak Eliza bahwa sebenarnya untuk dunia kesehatan ini termasuk salah satu dunia yang susah banget entah kenapa di-disrupt dunia kesehatan gitu. Jadi dunia kesehatan sama dunia pendidikan itu berjalannya terlalu apa ya? Mungkin progresnya itu terlalu slow untuk menuju ke era industri 4.0 karena masih banyak hal yang complicated, terlalu berhubungan dengan sumber daya manusia, jadi susah untuk di-replace dengan teknologi gitu. Dan ini mengutip dari kata-kata Pak Menteri, Pak BGS bahwa teknologi informasi itu sebenarnya yang nanti akan menghubungkan manusia tanpa batas dan seharusnya ini juga bisa mendisrupsi industri kesehatan sebagai salah satu sektor yang paling penting juga di masyarakat. Nah, bagaimana sih digital transformation di health sector di Indonesia? Jadi sebenarnya kalau digitalisasi itu bisa dibilang kan inevitable ya. Jadi mau nggak mau pasti kita akan masuk ke dunia digital. Dan terutama selagi pandemik ini justru mau nggak mau dunia kesehatan yang biasanya susah didisrupt akhirnya harus bisa didisrupt juga karena banyak orang yang nggak mau datang ke rumah sakit, menghindari in-person contact, jadi ya pengen semuanya serba dari rumah dan termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan juga gitu. Makanya banyak banget muncul aplikasi-aplikasi kesehatan baik dari pemerintah maupun dari private sector juga. Dan sebenarnya kita nggak boleh melihat teknologi itu sebagai sesuatu yang substituting gitu. Sama seperti dunia pendidikan, banyak kita lihat sekarang ada platform-platform pendidikan, platform online, tapi fungsi mereka itu walaupun sangat bermanfaat, tidak akan menggantikan fungsi guru. Begitu juga dengan dunia kesehatan sebenarnya. Jadi jangan takut menggunakan aplikasi-aplikasi digital terkait kesehatan karena itu pun sebenarnya tidak akan menggantikan fungsi dokter juga gitu. Jadi untuk nakes nggak perlu takut dengan adanya digitalisasi di dunia kesehatan. Nah, di Indonesia sebenarnya kita termasuk negara yang masih early start, jadi masih awal banget nih dari proses digitalisasi menuju dunia kesehatan yang benar-benar memanfaatkan teknologi.
sekitar 10% di tahun 2019 itu masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan digital health platforms untuk membantu hidup mereka, dan kebanyakan masih berupa untuk fitness apps atau untuk healthy diet, atau mulai nih sekarang growing telemedicine gitu, terutama lagi pandemi karena nggak mau ketemu, nggak mau kontak ke rumah sakit gitu, jadi lebih baik konsultasi via HP aja. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa telemedicine ini salah satu yang rapidly growing, salah satu terobosan di dunia kesehatan juga yang mulai bisa diterima di masyarakat, bahwa emang dari 10% orang yang tadi udah mulai pakai digital health platforms, separuhnya sih masih untuk cari-cari info kesehatan aja gitu. Jadi kan sekarang kalau saya praktek nih juga suka kalah pinter juga nih sama pasien, karena pasien ternyata udah googling lebih banyak dan juga udah tahu informasi lebih banyak dari internet gitu. Tapi sekitar 14% memang sudah mulai menggunakan itu fokus untuk konsul sama dokter. Jadi untuk telemedicine apps, kalau tadi Pak Arief banyak membahas tentang ibu-ibu yang mungkin kekurangan info soal malnutrisi, jadinya anaknya pada stunting. Nah, ini juga ada terobosan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa kita ngeluarin apps namanya Primaku. Di situ emang fokus untuk tackle malnutrition di anak-anak nih gitu. Paling enggak ibu-ibu bisa konsul ke DSA, ke dokter spesialis anak, dan juga bisa beneran tahu anaknya nih tumbuh kembangnya bagus atau enggak, imunisasinya lengkap atau enggak, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sebenarnya nggak perlu harus datang in person ke rumah sakit gitu. Dan salah satu yang growing banget juga sekarang adalah saya COVID atau enggak ya gitu. Sering banget kita batuk dikit atau pilek dikit udah parno mau PCR gitu kan. Iya, saya pun juga ngalamin sebenarnya gitu. Jadi dikit udah panik ya. Bener, cuma mungkin kehujanan atau kedinginan dikit udah panik gitu. Jadi daripada PCR-nya sebenarnya masih limited juga, tapi jadi terpakai untuk hal-hal yang unnecessary gitu, untuk orang-orang yang memang sebenarnya nggak butuh untuk di PCR. Jadi sekarang udah banyak banget juga telemedicine untuk paling enggak mencek resiko dulu nih COVID atau enggak sih gitu, dan apakah perlu PCR atau enggak. Jadi udah banyak banget telemedicine sekarang, dan saya rasa sih prospeknya bukan cuma bertahan waktu pandemi aja, tapi ke depannya masyarakat juga udah mulai shifting, ada trust ke telemedicine juga. Nah, sebelum masuk ke strategi komunikasinya, jadi salah satu hal yang benar-benar jadi momok banget sekarang dan jadi perhatian publik adalah soal vaksin COVID-19. Dan ini salah satu fokus pemerintah juga, fokus Kementerian Kesehatan sekarang untuk memastikan bahwa 70% masyarakat, which is banyak banget, 181 juta orang di Indonesia itu bisa divaksin within 1 tahun gitu. Harus semua bisa divaksin dan harus semua tepat waktu. Jadi sangat-sangat challenging untuk kita semua sebenarnya, bukan cuma Kementerian Kesehatan tapi juga masyarakat, private sector, dan semua stakeholder gitu. Nah, dari situ ini salah satu yang akhirnya jadi terobosan juga di Kementerian Kesehatan, bahwa kita nih gimana ya caranya, nggak mungkin kita ngandelin resources kita doang pakai puskesmas atau rumah sakit, sementara banyak banget yang belum ke-cover nih masyarakat gitu. Akhirnya kita pun mulai bekerja sama dengan company-company, dengan terutama provider, dengan perusahaan digital lah pada intinya gitu, dengan startup untuk membantu kita untuk meng-escalate vaksin rollout nih di masyarakat. Yang tadinya kita cuma 10.000 suntik per hari, sekarang udah bisa 500.000 suntik per hari gitu. Jadi memang sangat peran digitalisasi, peran partnership di dunia digital itu juga sangat-sangat membantu kita semua sebenarnya, bukan hanya pemerintah gitu. Dan memang membanggakan banget bahwa Indonesia nih sekarang jadi jadi satu-satunya negara yang punya drive-thru vaccination nih di Southeast Asia gitu. Jadi udah masuk, udah ke-cover di berita mana-mana nih gitu. Yang pertama waktu di Bali gitu. Jadi waktu itu untuk pelaku pariwisata ya, dan juga untuk lansia. Sekarang di Jakarta pun udah ada, di mana-mana ada drive-thru vaccination. Dan bukan cuma di mobil, karena kita motorcycle friendly, jadi di motor pun juga bisa gitu. Jadi salah satu yang sangat unik dari Indonesia dan memang patut kita banggakan juga dan patut orang-orang tahu gitu. Dan satu lagi memang di dunia digital yang paling penting adalah utilisasi dari big data.
kita dulu sebelum Industri 4.0 mungkin kita aware ada data, tapi kita nggak pernah benar-benar memanfaatkan data tersebut gitu. Padahal data itu jadi salah satu dasar paling penting supaya kita bisa menentukan health policy yang pas nih untuk masyarakat gitu, health policy yang memang tepat sasaran. Nah, salah satunya di sini kita pakai real time update. Jadi untuk vaksinasi kita selalu kita lihat progresnya seperti apa per hari, bahkan per jam, per menit kita tahu sudah berapa banyak yang divaksin, berapa persen dari target dan lain-lain, sehingga nanti health policy-nya juga bisa sesuai gitu. Nah, tadi kalau misalnya kita banyak ngomongin bahwa digitalisasi itu penting untuk bisa create inovasi, untuk bisa menciptakan breakthrough, tapi yang nggak kalah penting juga adalah memanfaatkan digitalisasi itu untuk meng-communicate juga inovasi yang memang sudah kita buat gitu. Mungkin tadi ada drive-thru vaccination pertama di Southeast Asia, tapi kalau nggak ada yang tahu, kan nanti nggak ada yang datang, nggak ada yang berbangga, nggak ada yang akhirnya juga ada follow-up action, akhirnya bisa vaksin dan ngajak orang-orang untuk vaksin. Jadi inovasi pun akan percuma kalau misalnya itu tidak di-communicate dengan baik ke masyarakat gitu. Dan apa sih approach yang penting di komunikasi kesehatan? Mungkin sih saya nggak lebih tahu dari Pak Arief nih, pasti Pak Arief yang udah pakarnya banget. Tapi kalau di dunia kesehatan zaman sekarang nih, yang paling penting dua adalah bahwa harus data driven, segala sesuatu informasi yang didistribute, dideliver ke masyarakat, harus ada basis datanya gitu. Karena walaupun banyak orang yang masih percaya hoax juga, tapi nggak kalah banyak juga orang yang kalau dapat info langsung pengen tahu benar atau enggak sih, datanya apa, asalnya dari mana, source-nya dari mana. Jadi data driven information is very important. Dan yang kedua adalah user centered gitu. Jadi kita juga harus tahu ini sebenarnya infonya mau dikasih ke siapa nih, sasarannya umur berapakah, apakah lansia atau justru milenial atau mungkin anak kecil, dan juga di kaum intelektual yang seperti apa levelnya. Jadi memang harus tahu juga nanti yang akan menjadi consumer dari informasinya ini siapa gitu, sehingga infonya tuh bisa jelas. Nah, untuk mungkin kurang lebih sama untuk di segala bidang sebenarnya, tapi untuk di health communication ini ada dari CDC, bahwa ada 7 hal yang sangat penting dalam mengkomunikasikan kesehatan. Yang pertama harus ada trust. Jadi untuk kita bisa dapat trust dari masyarakat, mereka akan percaya dengan infonya, berarti yang menyampaikan infonya memang orang yang bisa di-trust juga oleh masyarakat. Misalnya menterinya sendiri, atau presidennya sendiri, atau paling tidak expert di bidangnya tersebut. Yang kedua, information. Nah, informasinya ini seberapa banyak sih yang mau kita kasih gitu. Seberapa banyak yang kita bilang cukup, dan kalau bahasanya biasanya how much is too much gitu. Kadang kalau misalnya too much info juga jadinya infonya scatter di masyarakat, kebanyakan info juga bukan hal yang bagus juga, dan akhirnya nggak ada yang nempel gitu, nggak ada yang dilakuin oleh masyarakat untuk tindak lanjut info tersebut. Yang ketiga, motivation. Nah, kenapa sih kita mau menyampaikan info ini? Kalau emang kita mau menyampaikan, mungkin yang kemarin itu yang cukup viral juga, yang tentang vaksin AstraZeneca ya. Jadi ada yang MUI bilang haram, tapi boleh digunakan. Nah, sebenarnya gimana sih harusnya kita menyampaikan informasi tersebut? Karena we know that is a very sensitive information, dan harusnya penyampaiannya bisa dipikirkan lebih matang gitu loh, bagaimana memilahnya gitu. Karena tujuannya apa nih? Kalau tujuannya mau masyarakat tetap divaksin AstraZeneca, seharusnya mungkin yang haramnya bisa kita lebih olah, lebih less sensitif dari yang seharusnya dari yang kemarin disampaikan. Terus yang keempat, environment-nya, bagaimana kondisinya sekarang, mau menyampaikan vaksin misalnya, tapi ternyata masyarakat sedang negatif-negatifnya dengan vaksin, berarti apa yang harus dilakukan? Mungkin ngajak pemuka agama kah? Atau mengajak influencer yang reputasi baik kah? Seperti itu. Lalu ada capacity, kira-kira kalau kita kasih info ini, apakah masyarakat bisa bertindak lebih lanjut gitu, ataukah ini akan jadi info yang sia-sia aja. Yang keenam ada perception, kira-kira masyarakat akan reseptif atau tidak dengan info tersebut, dan yang terakhir response. Kira-kira ini hampir sama dengan capacity, sehabis dikasih info masyarakat diharapkan ngapain nih, itu juga udah harus dipikirin dari awal.
Nah, ini ada sedikit fun fact kalau misalnya kita ngomong sama milenial atau Gen Z gitu. Mungkin kita selama ini selalu mikir kayak, oh kalau milenial atau Gen Z itu era Instagram banget nih, era Twitter banget gitu. Kalau ada selebgram ngomong, misalnya termasuk dalam hal COVID gitu ya, ada selebgram ngomong untuk vaksin, oh semua ngikut akan vaksin. Begitu juga dengan hal-hal lain di dunia kesehatan. Tapi ternyata faktanya kalau untuk di dunia kesehatan, ini milenial dan Gen Z agak beda. Jadi mereka nggak semerta-merta seperti itu. Mereka lebih ke juga maunya tuh trusted resources. Jadi tetap science experts dan health experts yang mereka dengerin. Ini ada sebuah research dari University of Melbourne. Jadi untuk sebenarnya nggak milenial sih, usia 18 sampai 40 tahun. Dan termasuk di dalamnya juga negara Indonesia, ada 24 negara yang di research, salah satu Indonesia. Di sini didapetin bahwa oh mereka nih milenial itu akan dengerin info tentang COVID atau health in general kalau memang dari directives dari government-nya, atau dari WHO, atau international update, atau dari TV lokal, seperti itu. Sementara yang kita tahu, bukan yang kita tahu sih ya, yang saya kira juga awalnya bahwa, oh kita bisa pakai influencer aja nih, atau pakai selebriti. Tapi ternyata cuma 8% yang memang interested dan akan ngedengerin apa yang diomongin oleh selebriti gitu, dalam hal COVID-19. Gitu. Jadi nggak selalu apa yang bisa kita apply di misalnya di event atau di hal-hal lain itu bisa berlaku juga di komunikasi kesehatan. Jadi dari sini juga kita belajar bahwa oh ternyata government nih harus think twice juga kalau misalnya mau nge-disseminate info using influencers atau celebrities karena ternyata nggak efektif gitu. Misalnya contoh dulu kita juga kan untuk vaksinasi dosis pertama itu pakai selebriti juga ya salah satu di sini. Karena memang followersnya banyak, coveragenya banyak, dengan harapan followersnya akan ngikut. Tapi ternyata it didn't really work, karena mungkin ya ini juga gitu, karena content preferences-nya gitu. Jadi kalau bisa dibilang di gambar ini sih sebenarnya it is better kalau Pak Menteri yang ngomong dibandingin kalau misalnya selebriti yang ngomong dalam hal komunikasi kesehatan gitu. Jadi sebenarnya menunjukkan juga bahwa oh level intelektual milenial or Gen Z juga udah meningkat banget nih, udah jauh lebih kritis gitu dibanding sebelumnya. Nah, dan fun fact yang kedua juga bahwa walaupun milenial sama Gen Z itu juga cenderung aktif banget di dunia sosial, di dunia media sosial gitu, tapi mereka nggak semata-mata dengerin sosmed misalnya dari selebriti tadi, atau dari teman, atau dari komunitas, dari keluarga, atau dari mana-mana yang tidak terpercaya, mereka tetap paling percaya dengan national newspaper, television, dan radio. Itu yang pertama. Jadi memang yang trusted sources juga. Terus yang kedua, bisa dari social media juga, tapi kalau memang dari otoritas yang terpercaya. Misalnya memang dari IG-nya Kemenkes RI, atau IG Pak Jokowi, atau misalnya kalau Danone kan tadi fokusnya juga ke gizi, dan Danone hitungannya sudah menjadi trusted sources juga di dunia gizi. Nah, itu juga akan efektif gitu, dibandingkan kalau misalnya dengerinnya dari influencer yang sebenarnya bukan pakar dari dunia kesehatan, tapi berbicara mengenai kesehatan gitu. Jadi ada positifnya, ada negatifnya juga. It means ya mereka, bukan mereka sih, saya juga milenial, berarti milenial sekarang udah jauh lebih kritis dan memang untuk bisa penetrate ke milenial itu harus using sources yang nggak cere-cere gitu lah ya, harus yang terpercaya juga. Gitu. Nah, ini some good examples. Jadi memang kalau misalnya kuncinya yang pertama untuk bisa communicating dengan millennials terkait komunikasi kesehatan, pertama harus tadi dengan trusted sources. Jadi menggunakan bisa TV, koran, Instagram, atau tadi Pak Arief juga bilang YouTube, itu yang memang berasal dari otoritas yang terpercaya. Terus yang kedua, data-data yang tadi, kalau kita udah ngomongin bahwa informasinya harus data-driven, data yang complicated tadi itu harus bisa di-turn into informasi yang lebih mudah dicerna gitu. Misalnya bentuknya bisa komik kayak gini, atau bisa pakai figur, kita mau ngajak lansia untuk vaksin, dan munculin foto lansianya gitu. Jadi lebih ada personal touch juga di sana.
Lalu misalnya progres-progres yang muncul terkait vaksin dan hal-hal lain dimunculin juga di koran, di TV secara repetitif, dan juga misalnya real time update seperti ini selalu dilaporkan juga ke masyarakat. Jadi kalau kata Pak Arief, making sure that masyarakat tuh juga involved loh dengan apa yang kita kerjakan gitu, bahwa mereka nggak buta nih sama sekarang vaksinasi udah nyampe mana gitu. Dan tapi disampaikan dengan infografik yang lebih menarik dan mudah dicerna. Dan yang terakhir, targeting mass and wide range audience. Karena seringkali kan kalau Instagram yang memang misalnya yang kayak Danone atau Instagram kita satu gitu, itu kan nggak ada spesifik akan umur berapa yang follow, akan umur berapa yang akan dengerin atau nonton. Jadi sebisa mungkin informasinya tuh bisa dicerna oleh seluruh range umur dan intelektual juga. Oke. Gitu. Dan yang terakhir, apa sih tujuannya komunikasi kesehatan yang baik ini? Bahwa kita pengen bahwa informasi yang kita deliver itu bukan cuma readable, jadi bukan cuma sampai, oh oke, saya bisa baca infonya, dan bukan sampai plain language juga, bukan cuma saya bisa baca dan mengerti, tapi yang terakhir adalah health literacy. Jadi kita pengen orang yang ini bisa baca, bisa ngerti, dan akhirnya bisa menyebarkan informasi tersebut atau melakukan hal-hal, melakukan respon-respon yang kita harapkan gitu. Bukan sama saya bisa baca, oh ada vaksin, bukan cuma saya ngerti saya harus vaksin, tapi juga oh berarti saya akan pergi vaksin sekarang, atau oh saya akan ngajak teman-teman saya untuk vaksin juga gitu. Jadi at the end kita pengen achieve health literacy juga among Indonesians. Nah, sekian dari saya Mbak Eliza. Thank Thank you. Thank you Dokter Nadira. Oke, komplit ya kita hari ini nih. Kalau tadi dari kesehatannya dan juga tadi kalau dua-duanya, makanya tadi ada fun fact-nya juga. Kalau dilihat memang kita nih malnutrisi bukan karena kita nggak bisa untuk atau terkait dengan makanan. Ternyata orang kadang kalau nutrisi itu makanan, ternyata enggak ya. Ternyata masalahnya adalah di informasi dan edukasi di situ ya. Dan tapi sekarang baik dari Danone tadi kita lihat program-programnya juga bagaimana meliterasi, mengedukasi masyarakat mulai dari anak-anak kecil ternyata ya, dari PAUD aja udah dikasih tahuin sampai ke ibu-ibunya. Dan tadi Dokter Nadira juga cerita bahwa ternyata para influencer itu tidak terlalu berpengaruh, karena kalau kita lihat generasi Z sekarang, next generation ini udah pada kritis banget untuk melihat informasi yang didapat. Mereka nggak mau juga asal lihat, tapi juga cari tahu, seperti itu ya Dok ya. Ini saya boleh, Dokter Nadira masih bisa bergabung sama kita? Iya, bisa. Oke, soalnya ada pertanyaan juga nih, nanti juga ada dari buat Pak Arief, ini dari audiens soalnya. Ada audiens dari Maulida Dwi Septiani. Dia bertanya, Dok, sekarang ini semua serba digital. Tadi dokter juga bilang salah satu efek dari pandemi ini kita juga sudah mulai melihat dunia kesehatan di era digital. Salah satunya keluarlah drive-thru ini. Kira-kira gimana ya kita mau registrasi lah, pasti lewat digital. Nah, ini dari Maulida mengatakan semua serba digital ya Dok sekarang, tapi untuk dunia kesehatan sudah siap belum Dok untuk digitalisasi? Silakan Dok. Menarik banget pertanyaannya dari Mbak Maulida. Iya, jadi kalau misalnya ditanya siap atau tidak siap, sebenarnya nggak akan pernah siap kalau nggak dipaksakan sih. Jadi lagi-lagi waktu pandemi ini yang memang sudah lebih dari 1 tahun ya, tiba-tiba berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah menggunakan digital, sekarang dalam 1 tahun kita harus digital gitu, dan ternyata siap untuk itu. Jadi memang infrastruktur dan SDM-nya itu yang harus dengan cepat dipersiapkan. Justru menurut saya kalau dari segi masyarakat, ini cukup cepat responnya, cukup reseptif terhadap perubahan digital di segala aspek ini, termasuk di dunia kesehatan. Justru tenaga medis nih yang kita harus benar-benar train juga bahwa oh kalian nih nggak akan terancam kok walaupun nanti ada teknologi yang masuk. Karena seringkali kita mikir oh nanti kalau ada AI berarti nanti dokter nggak dibutuhin lagi. Padahal enggak, karena kan dokter selalu dihargai oleh aspek empatinya, oleh bagaimana mereka menangani masyarakat dengan humanismenya dan lain-lain. Jadi sebenarnya dibilang siap, insya Allah Indonesia siap gitu. Asalkan semuanya memang sudah mau untuk masuk ke dunia digital ini. Oke, insya Allah siap lah ya, berarti gitu ya. Oke,
Pak Arif, ini juga ada nih yang mau tanya soal ke Pak Arif dari, kalau kita lihat ini dari Marsia dari Jakarta, Pak Arif. Selamat siang Pak Arif, nama saya Marsia dari Jakarta. Saya ingin bertanya bagaimana dengan penerapan triple bottom line dalam melakukan program CSR Danone Indonesia selama era pandemi, terutama melalui penggunaan media komunikasi digital. Wah, gimana nih Pak? Ya, Berat. terima kasih. Tadi triple bottom line itu memang di dunia CSR antara people, planet, profit itu memang udah jadi apa ya, udah lama jadi diskusi. Tapi sekarang P yang paling besar adalah planet. Kenapa? Kalau kita nggak bisa menjual produk apapun kalau kita keluar rumah udah penuh dengan asap kebakaran hutan, ya kan? Kemudian juga yang mengenai masalah people juga sama. Kita kalau misalnya kita nggak bisa memproduksi atau produk apapun kalau ternyata masyarakatnya miskin, nggak punya daya beli. Jadi harus bareng-bareng. Nah, di era digital ini kita biasanya misalnya kita sering membawa teman-teman dari jurnalis, bloggers untuk melihat langsung bagaimana aqua itu diproduksi di pabriknya. Kenapa pabrik aqua mendekati gunung gitu? Karena sumber air yang terbagus adalah di sana. Karena sebenarnya kalau mau ngebor air dimanapun ada ya, tapi kualitasnya beda. Nah, kita ada 400 parameter, jadi air juga kenapa mendekati gunung. Otomatis bisa dilihat tuh bagaimana kita mengkonservasi, ada berapa juta pohon yang ikut kita tanam di pegunungan untuk konservasi air. Nah, pas digital zaman pandemi ini, kemarin kita akhirnya dari melihat langsung, inisiatif kita di pabrik, kita merubahnya melalui pakai VR, virtual reality. Jadi dikombinasi. Event juga gitu. Jadi kalau misalnya ngajak teman-teman media, sekarang penuh keterbatasan. Mereka juga greget, pengen lihat lagi bagaimana misalnya Aqua salah satunya adalah produknya menggunakan botol yang 100% hasil recycle. Jadi dari botol menjadi botol lagi, botol to botol, jadi Aqua Life nama produksinya. Itu dulu kita lihat langsung mulai bagaimana botol itu dikumpulkan, dicacah di Tangerang Selatan, kemudian dibawa di pabrik nama Sido di Bandung, diolah lagi, dan teknologinya tidak mudah karena packaging juga kan harus bersih, ada syaratan kesehatannya ya. Dan itu di treatment sampai dapat izin sama BPOM lagi untuk dipakai kemasan di Bandung. Dulu kita ajak tuh stakeholder kita untuk melihat langsung botol to botol untuk mengurangi sampah plastik. Tapi sekarang nggak bisa, akhirnya kita pakai digital. Jadi memang harus, jadi di tim saya juga akhirnya sibuknya bikin event virtual, digital, dan itu tadi semua berubah. Tadi Dokter Nadira bilang mengenai telemedicine. Nah, di Danone ini dulu nggak boleh kan, kalau misalnya reimburse berobat ke dokter, pakai telemedicine nggak ada. Jadi harus pakai kwitansi dokter atau rumah sakit. Nah, selama pandemi, Danone juga berubah, sekarang boleh pakai telemedicine. Kenapa? Karena daripada terpapar oleh tadi COVID. Sehingga karyawan bisa pakai semacam tadi disebutkan Halodoc atau yang lain-lain gitu, dan itu reimbursable, jadi dibikin mudah. Itu pun adaptasi dari perusahaan mengenai hal itu jelas. Vaksinasi juga misalnya, kita juga ikut tadi kampanye pakai billboard, ya kampanye melalui media sosial kita. Kita juga mendukung yang drive-thru tadi menarik. Ini baru kemarin di Prambanan, kita ikut juga support beramai-ramai gitu ya. Jadi memang Pak Menteri, Pak BGS mengajak bikin WA group sendiri. Pak Menteri juga digital banget tuh. Ada 70 perusahaan yang dibikin WA group, benar-benar disuruh dukung supaya vaksinasi utamanya lansia ini berhasil. Namun tetap aja tadi kan ada hoax yang di GBK ya, di COVID, kemudian di Hang Jebat sempat gitu. Jadi orang di Indonesia tuh salah, kemudian digital kalau nggak bagus, ini pengalaman sendiri misalnya di Depok untuk registrasi, aplikasinya hanya bisa untuk Android, nggak bisa buat yang iPhone. Itu juga untuk registrasi. Jadi akhirnya kalau misalnya di rumah saya ada anak saya atau istri saya pakai Android, pakai handphone gitu. Jadi sekarang lumayan kompleks, tapi semua harus agile, harus mudah beradaptasi. Nah, di Danone juga beradaptasi. Sekarang telemedicine udah boleh. Kemudian teman-teman yang kita bilangnya WFH itu nggak work from home, tapi work from heart. Jadi dimanapun kita bekerja dengan hati. Nah itu tadi ya Mbak Marsha, jadi kita harus agile, kita tweak, kita bikin diskusi, dan the good thing sekarang kalau bikin press conference atau apapun,
Kalau dulu misalnya di hotel yang datang 50 atau 100, sekarang dengan webinar semacam ini, teman-teman media dari Manado, karena pabrik kita dari Brastagi sampai Air Madidi ada, jadi teman-teman media lokal juga bisa ikut mengikuti informasinya di edukasi tadi. Jadi juga ada hikmahnya, ada banyak yang baiknya. Kalau dulu kan kita harus pergi ke Bali atau kita bikin acara di Manado gitu untuk bikin diskusi dengan menghadirkan pakar gitu. Sekarang dengan webinar lebih efektif, tapi juga pasti ada challenge-nya. Gitu. Karena gimana pun juga kalau terkait dengan produk tuh seeing is believing ya, Pak Arief, balik lagi ya. Makanya jadi kadang banyak juga yang pingin tahu sih sebenarnya gimana sih nih cara botol aqua ini prosesnya tuh gimana bisa sampai kita minum tuh gimana sebenarnya kayak gitu kan Pak Arief. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari audiens terkait dengan edukasi informasi untuk Dr. Nadira dan juga Pak Arief. Ini dari Purnaningsih, ia mengatakan bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat agar mudah dimengerti dan dipatuhi. Kalau kita lihat nih berulang kali kita udah bilang ayo patuhi protokol, contohnya ya protokol kesehatan 3M ini masih aja juga langgar. Nah, tapi gimana nih cara Dr. Nadira, cara Pak Arief dari Danan untuk mengedukasi masyarakat supaya atau generasi Z kita supaya mampu bertaat atau memberikan informasi lah paling tidak edukasi terkait dengan kesehatan. Silakan Dr. Nadira. Iya, ini videoku jalan nggak ya, Mbak? Jalan, Mbak. Kalau kita lihat agak on-freeze ya, tapi audionya Mbak Nadira oke nih. Oke. Kalau yang anak muda, satu yang penting juga itu peer modeling sih. Jadi kita sering banget, kalau dulu receptiveness untuk vaksin, misalnya lagi-lagi vaksin ya, itu susah banget gitu di masyarakat. Bukan cuma anak muda sebenarnya, di lansia juga, di semuanya. Satu nolak, semua nolak gitu. Tapi sekarang waktu vaksin udah akhirnya udah mulai nih dari nakes dulu, terus dari mulai circle-circle kecil, akhirnya orang mulai trust dan mulai ikut gitu. Dan itu yang dinamain peer modeling gitu. Kalau misalnya ada anggota geng yang ikut, anggota geng yang lain juga lama-kelamaan akan ikut. Mungkin itu sih yang bisa diterapkan juga di sekarang bahwa dan ini yang tadi juga disampaikan juga sama Pak Arief, kita kan tadi Pak Menteri juga punya grup ya gitu sama CEO dan juga beberapa director dari perusahaan-perusahaan swasta. Jadi di situ kita berharap ada satu CEO yang setuju nih untuk bantu vaksin, nanti CEO lain akan ikut juga gitu. Dan it works ternyata. Yang lain juga ternyata akhirnya sangat antusias membantu dan akhirnya bisa sebesar ini. Begitu juga dengan milenial gitu. Kita juga coba targetingnya itu per circle. Jadi dari yang circle misalnya sosialita dulu nih, circle-nya satu kita ambil. Tolong dong ini ajak yang lain untuk vaksin. Akhirnya semua ngikut vaksin. Begitu juga misalnya circle dari misalnya kaum intelektual, nanti ada kaum apa lagi, kita ambil satu-satu untuk kita pengaruhi dan berharap menjadi model untuk teman-teman lain. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke, kalau dari Pak Arief gimana nih Pak Arief? Baik, sama juga sebenarnya temanya kita ada 15.000 karyawan dan keluarganya di Indonesia. Jadi kita juga ada kita bilangnya ada goodness ambassador, kemudian dari employee digital ambassador yang mereka lah untuk jadi itu tadi jadi role model dulu. Kebetulan kita di Danone itu ada platform namanya Workplace, itu sama seperti Facebook tapi limited hanya untuk Danone seluruh dunia. Dan the good thing karena kita beroperasi di lebih dari 140 negara, itu kita bisa learning. Kayak misalnya pandemi ini, teman-teman di China itu duluan kan menghadapinya. Jadi kita ada sharing session seluruh dunia juga dengan teman-teman misalnya yang di Spanyol. Waktu itu Italia yang berantakan sekali ya di Eropa awal-awal. Jadi ini learning itu dibawa kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena di grup-grup di workplace seperti Facebook sebenarnya. Itu di Danone tuh macam-macam, dari bahasa Rusia, bahasa Arab, bahasa apa aja ada di situ gitu. Tapi kita bikin learning dari negara lain, kemudian dibawa ke Indonesia, karyawan Indonesia mengajarkan juga. Jadi ada nanti kayak kita bilangnya mereka ya semacam ambasador lah atau itu untuk menyampaikan hal ini. Dan itu lumayan karena memang dari orang-orang itu biasanya percaya dari orang yang memang related gitu.
walaupun mereka bisa nyari dari informasi dari internet. Dan kembali lagi perusahaan juga secara rutin melakukan edukasi. Edukasi ini dibikin sedemikian rupa menarik sehingga bisa juga di-share ke keluarga gitu. Jadi memang harus kreatif karena informasi itu harus menyenangkan, sama kan di berita satu juga. Jadi kemasannya harus menyenangkan sehingga begitu dia senang menerima informasi akan diterima. Karena kok message-nya nggak diterima, itu informasi gagal gitu. Dan tantangannya luar biasa kan, apalagi di level apa kayak Dr. Nadira dan Kemenkes, lihat aja awal gitu. Ada selebriti habis divaksin main kemana, all the things is happen. Tapi di karyawan juga sama gitu, karena kita beda perilaku karyawan di kantor pusat di Jakarta misalnya dengan di daerah. Ada daerah yang mereka nggak peduli, corona ada aja di kota besar misalnya. Nah itu yang harus terus diedukasi. Karena kadang-kadang orang itu tadi dibilang seeing is believing, tapi kan bukan berarti kita nggak percaya bahwa ular itu berbisa harus dipatok dulu gitu ya. Jadi nggak juga kayak gitu. Jadi kita harus bisa meyakinkan bahwa jangan coba-coba deh, karena kena pandemi itu nggak enak gitu. Dan itu yang selalu dijaga, protokol kesehatan. Kita dulu juga menggunakan waktu teman-teman jenuh, kita membawa waktu itu konser virtual pertama dengan Nugi, jadi menghibur teman-teman di lapangan, di pabrik, dengan lagu-lagu yang motivating. Jadi memang harus kreatif, komunikasi itu harus kreatif, otherwise akan kalau tidak menarik orang akan tidak peduli akhirnya. Demikian. Ada perubahan strategi komunikasi nggak sih, atau sebuah strategi yang dilakukan Danen khususnya dalam melakukan informasi, ataupun itu baik ke dalam maupun keluar di era pandemi ini, Pak Arief? Yang jelas kegiatan yang tadinya seringkali offline dengan tadi seeing is believing bahwa kayak gitu, sekarang kan berubah jadi lewat screen seperti ini, webinar digital itu banyak sekali. Kemudian selama pandemi ini kita semua tahu di awal-awal semua tergagap, kita nggak tahu informasi ini apa, nyari masker susah, jadi harus reach out, harus kerjasama, kemudian juga belajar dari negara-negara lain. Itu yang dilakukan. Kemudian juga akhirnya karyawan dulu harus jadi contoh gitu ya. Dan banyak do's and don'ts, karena di awal-awal even WHO sendiri gamang kan mengenai pandemi ini. Jadi kita ikutin terus informasi dari pemerintah yang kredibel, dan sumber-sumber informasi itu harus kredibel. Kenapa? Kalau udah masuk ke digital kita berbuat salah udah terekam gitu. Jadi sangat berhati-hati. Jadi benar-benar dari sumber yang kredibel dengan cara-cara yang baik. Oke, baik. Ini kalau kita lihat juga tadi ya, mendapatkan informasi sekarang sangatlah mudah, tinggal klik. Tapi mendapatkan informasi yang tepat, nah ini juga harus benar-benar kita cari agar kita tidak menjadi generasi yang keblenger informasi lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Semua masuk ternyata salah. Oke. Kita minta closing statement ini dari Mbak Nadira terkait dengan kesehatan di era digital. Karena kita lihat bahwa sekarang juga dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan juga sudah mulai perubahannya juga kita lihat, wow, apakah ini ada peran serta dari kaum milenial yang juga masuk ke Kementerian Kesehatan hingga akhirnya kita lihat ada sedikit warna di situ di kementerian, atau seperti apa. Tapi kita ingin closing statement dari Anda, Dr. Nadira, pastinya terkait dengan kesehatan di era digital ini. Oke. Satu dari saya terakhir adalah bahwa digitalisasi di dunia kesehatan ini sebenarnya akan sangat-sangat bermanfaat banget, akan sangat beneficial untuk semua orang. Tapi only kalau kita bisa ikutan adaptasi juga ke dunia tersebut. Jadi jangan sampai kita kemakan sama globalisasi, sama digitalisasi, kita kalah karena kita nggak bisa adapt. Jadi untuk teman-teman, terutama milenial dan Gen Z, dengan sekarang era yang kita terhubung kemana-mana satu sama lain dengan dunia digital, pintar-pintar memilah informasi, pintar-pintar juga untuk mengadap skill-skill baru, untuk bisa menggunakan teknologi dengan baik, dan akhirnya kita bisa bukan termakan oleh zaman, tapi justru kita menjadi orang yang selalu bisa adaptasi seiring dengan zaman digital juga. Oke, jangan kemakan zaman, tapi kita harus ikut adaptasi dalam dunia era digital ini. Thank you, Dr. Nadira. Terima kasih telah bergabung bersama kami tentunya terkait membahas kesehatan di era digital ini. Yang kita semuanya berlomba-lomba sebenarnya di era digital ini. Jangan sampai tertinggal, tidak hanya di sisi pendidikan saja, tapi juga semuanya ternyata masuk ke dunia kesehatan yang sekarang juga harus
mau nggak mau ya kan kita juga harus tetap berlomba di era digital. Thank you sekali lagi, terima kasih Dr. Nadira telah bergabung bersama kami dalam Next Gen Summit 2021 ini. Pak Arif, kita masih ngobrol-ngobrol kalau sama Pak Arif. Thank you Dr. Nadira, terima kasih. Thank you, Mbak. Pak Arif, ini kita masih ngobrol soal kampanye kesehatan. Dari Danan sendiri, ini kan tadi kalau kata Pak Arif sempat adalah perubahan yang tadinya kita bisa membawa teman-teman untuk melihat langsung nih pabriknya. Salah satunya contohnya tadi Pak Arif bilang Aqua ya, ke pabriknya langsung, tapi ketika pandemi akhirnya berubah. Nah, tapi kalau kampanye kesehatan sendiri yang dilakukan oleh Danan saat ini, gitu kan di saat pandemi, ini seperti apa sih? Dan kira-kira untuk bisa dibilangnya untuk kena langsung lah sama kita nih generasi Z atau anak-anak milenial supaya mau gitu loh jadi salah satu peran sertanya Danan untuk menyelamatkan planet ini gimana caranya? Lewat kampanyenya tuh lewat mana biasanya Danan? Baik, terima kasih. Sebenarnya dari segi dunia akan selalu berubah, tadi kita semua sepakat. Kemudian kita harus terus menyampaikan, karena kalau kita nggak mengkomunikasikan, jadi kita harus doing good and communicate gitu. Jadi supaya orang-orang lain ikut melakukan hal yang baik. Semakin banyak yang melakukan hal yang baik, maka dunia akan menjadi lebih baik, itu sih. Nah, bagaimana cara mengajaknya? Tentu saja tadi stakeholders-nya Danone bermacam-macam, konsumennya juga bermacam-macam. Sehingga kita perlu slice and dice, kita harus customize untuk komunikasi ke ibu-ibu, ke anak-anak, kemudian bagaimana mengajak kolaborasi dengan macam-macam komunitas ya. Dan kita merangkul itu semua dan mengemasnya kadang-kadang juga dengan diskusi apa yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita memberikan pelatihan tentang bagaimana jurnalisme multimedia misalnya ya dengan teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen. Kemudian misalnya dengan konsumen, kita kan punya sosial media aset, baik di Instagram, Facebook, kemudian di Twitter, dan juga website perusahaan. Itu juga kita menyampaikan apa yang dilakukan selama pandemi ini. Kemudian kita juga berkomunikasi langsung dengan stakeholder seperti tadi pemerintah atau industri lain, apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Karena memang tantangannya sangat beda. Dan yang lebih penting adalah juga jangan lupa ke karyawan gitu. Kenapa? Karena karyawan yang termasuk yang paling dekat ke kita, dan juga mereka lah yang akan menjadi cerminan dari perusahaan. Di karyawan sendiri misalnya Danone itu salah satu perusahaan yang memberikan cuti melahirkan 6 bulan dan dibayar ya. Itu yang pertama. Wow. Jadi makanya buat boleh ditiru sama perusahaan lain mungkin nggak? Kemudian untuk suaminya juga dikasih 10 hari. Jadi banyak hal. Kemudian tadi misalnya telemedicine, semua harus dipermudah di dalam mengkomunikasikan, tapi juga harus ada tujuan, karena komunikasi ini juga harus ada pesan yang disampaikan apa gitu. Dan kita tentu saja pesan yang disampaikan tentu saja tentang inisiatif kita sebagai perusahaan, bagaimana inisiatif dalam mengembangkan produk misalnya, kemudian bagaimana memastikan bahwa di masa pandemi ini produk kita mudah dicari, karena kalau kelangkaan nanti harga jadi naik kan juga nggak ini ya. Dan distribusinya seperti apa, kemudian misalnya susu anak-anak, banyak yang takut karena kemarin banyak yang kena pandemi, kemudian anak-anak juga termasuk yang rentan, apalagi yang gizinya buruk gitu. Beberapa penelitian termasuk UNICEF menyatakan seperti itu. Karyawan harus sehat. Nah sekarang zaman digital, kayak misalnya cek zat besi aja nggak perlu invasif, nggak perlu ditusuk jarum. Sekarang kita punya alat dan itu dites di karyawan, kayak kita ada pulse oximeter, kan juga lewat kulit aja. Jadi teknologi udah bagus, karyawan dicek kesehatannya, kemudian diberikan dukungan kepada pelanggan, kepada ibu-ibu, komunitas yang kita bergerak juga sama dilakukan. Kita bikin diskusi-diskusi yang mulai dari masalah finansial di masa pandemi, masalah psikologi, termasuk bagaimana menyangkut kejiwaan. Jadi banyak sekali topik-topik yang kita share, dan itu kan recorded ya. Jadi sehingga bisa, tentu saja yang bicara bukan saya, tapi pakar-pakarnya,
Jadi dari ahli-ahli kesehatan, dokter, ahli gizi, dan itu membawa manfaat. Tentu saja nanti feedback-nya kita ukur, dan ini diteruskan. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali bertegur sapa sebagai makhluk sosial yang sekarang agak jauh. Dan pada saat itu paling nggak kita udah membuktikan bahwa kita bisa survive dalam kondisi apapun. Dan buat Danone sekali lagi inovasi nggak boleh berhenti, perbuatan inisiatif-inisiatif yang bagus nggak boleh berhenti. Makanya kita juga tetap produktif di masa pandemi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Itu yang dilakukan. Dan di tim komunikasi sebenarnya hanya mengkomunikasikan inisiatif-inisiatif baik yang dilakukan gitu, karena pada dasarnya gitu, kalau kita nggak bisa create stories kalau nggak ada real activities, dan itu yang dilakukan. Demikian. Pak Arif, kalau berbicara inovasi, Pak Arif, ini kan biasanya nih memasuki Ramadan ya, banyak sekali udah muter nih, mau apa yang dilakukan. Nah, kira-kira dari Danone sendiri nih, ini ada pertanyaan dari audiens juga nih Pak Arif terkait dengan inovasi apa sih yang akan, ini dari Titin Sutinah. Pak Arif, akan adakah program dari Danone dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini? Wah, ada nggak nih? Ini juga termasuk inovasi. Bisa juga kan Pak, kira-kira? Ya, banyak sekali pastinya, dan nanti bisa dilihat di berbagai kanal komunikasi termasuk di TV ya. Jadi banyak sekali, cuman kalau dibocorin sekarang nggak seru, tapi nanti lihat. Karena kita ada beberapa brand kita, kampanye tentang kindness, tentang kebaikan. Kemudian misalnya hari ini, siang hari di waktu yang sama, kita kerjasama dengan Alfamart dan Ruang Guru untuk membantu membangun sekolah di beberapa kota, juga edukasi melalui digital. Jadi inisiatif seperti itu antara brand, misalnya SGM dengan Alfamart, dengan Ruang Guru, kemudian Aqua juga melakukan kerjasama dengan mitra yang lain tentu saja, dan akan menarik. Jadi Ramadan banyak sekali program. Jadi buat kita harus walk the talk lah. Kita mulai dari produknya baik, perilaku bisnisnya baik, kemudian perilaku sosial dan menjaga lingkungannya juga baik. Itu yang kita jaga. Dan misalnya untuk Aqua, ini salah satu perusahaan FMCG pertama yang tersertifikasi B Corp. B Corp itu dari Amerika. Itu tagline-nya make business a force for good gitu ya. Jadi bisnis sebagai kekuatan untuk kebaikan. Dan sertifikasinya lumayan rumit. Nah, Aqua yang pertama, mudah-mudahan yang lain menyusul. Itu yang bisa dilakukan. Dan di brand lain seperti SGM, BBL, kita punya Nutrilon, juga inisiatif yang banyak sekali. Begitu yang akan dilakukan. Baik, Pak Arif, ini saya lihat ya dari awal pembicaraan kita dan juga pemaparan Anda, dan bahkan tadi juga sedikit agak kaget karena di Danone sendiri memberikan 6 bulan cuti untuk para ibu yang melahirkan ya, dan juga untuk ayah. Karena itu kalau kita lihat ini adalah salah bentuk komitnya Danone dalam memberikan, tadi kalau kita lihat gizi baik ya. Balik lagi ke nutrisi yang memang menjadi kalau kita lihat sini salah satu kunci juga ataupun concern dari Danone sendiri ya terkait dengan nutrisi. Nah, kalau dilihat seberapa komit sih Danone sendiri melihat ataupun mengembangkan dunia kesehatan Indonesia atau memberikan informasi kesehatan di Indonesia. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa Danone tuh misinya selain visinya One Planet One Health, kita punya misi bring health through food to as many people as possible. Jadi kita ingin orang sehat melalui makanan dan minuman. Karena kita bukan perusahaan farmasi yang mengobati, tapi kita lebih preventif, edukasi, mencegah. Jadi kita memberikan edukasi bagaimana pola makan dan minum yang baik, kemudian mengembangkan produk-produk yang mendukung kesehatan dan gizi yang baik, sehingga mulai dari kita di dalam kandungan hingga nanti kita menua gitu, itu akan tetap dengan sehat. Bahkan ada produk baru yang sebentar lagi keluar, itu untuk mendukung healthy aging. Karena orang Indonesia yang 40 plus makin lama kan makin banyak. Dan kita nggak mau tuanya sakit-sakitan, jadi harus didukung juga sama nutrisi yang baik.
Dan biasanya orang Indonesia kan daily dietnya, pola makan sehari-hari, ya kita semua tahu lah seperti itu. Jadi kalau memang ada zat gizi yang berdasarkan riset itu masih perlu dicukupilah dengan produk-produk yang kita kembangkan. Jadi mungkin kalau online udah ada itu produknya, namanya NutriFit, jadi FortiFit, FortiFit, sehingga bisa untuk yang 40 plus bisa tetap menua dengan sehat dan gembira. Kalau untuk generasi, tapi benar deh, kalau sekarang kita tahu generasi kita sekarang sudah mulai melihat, tadi datanya adalah ke kesehatan ya. Ada yang mulai makan sehat, hidup sehat, seperti itu Pak Arief ini, dan juga bagaimana mungkin Danan melihat ini menjadi sebuah ataukah akan ada sebuah strategi juga yang dilakukan oleh Danan melihat sekarang tuh generasi kita juga udah mulai peduli loh sama kesehatan, tidak hanya kesehatan lingkungan, tetapi juga mulai dari dirinya sendiri gitu loh. Ini Danan melihat ini nggak sih? Dan mungkin membuka kampanye kesehatannya dengan cara ini? Betul. Jadi kalau dilihat tadi, walaupun kita dibilang sadar kesehatan, tapi faktanya misalnya 4 dari 5 anak Indonesia masih kurang hidrasi, kurang cukup minum. Sehingga padahal kalau kurang cukup minum, itu akan mengganggu konsentrasi, ya. Nah, itulah kenapa Aqua dengan Ayo Minum Air kampanye itu salah satu untuk mendukung. Demikian juga masalah kekurangan zat besi misalnya. Kita punya produk untuk mencukupi zat besi anak, dan edukasinya dilakukan terus-menerus dengan berbagai pihak. Harapannya tentu saja nanti kegiatan-kegiatan ini seperti tadi di awal, selain orang tahu memilih makanan yang baik dan bagus buat gizi mereka, tapi juga bisa mendapatkan informasi yang tepat. Itu sih yang bisa disampaikan. Oke, thank you Pak Arief. Pak Arief, ini Baik. Gongnya sekali lagi, satu lagi boleh dong Pak Arief ya kan? Boleh. Nggak buru-buru kan, Pak Arief? Nggak. Karena ini tentunya para generasi Z, next Juniors, mereka mau tahu dong gimana tentunya ke depannya terkait dengan kesehatan di era digital. Terutama dari Anda Pak Arief, closing statement Anda untuk ke depannya dari Danan mendukung kesehatan Indonesia di era digital seperti apa? Silakan Pak Arief. Baik, kita semua tahu Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas di 2045, 100 tahun setelah kemerdekaan. Pada saat di 2045, sekarang 2021, itu kurang 20 tahun lagi. Jadi anak-anak yang sekarang di usia 0 sampai 10 tahun akan memegang kunci di 2045 bangsa kita seperti apa. Apakah kita kualitasnya seperti negara-negara maju atau kita hanya seperti itu aja. Dan untuk ini tentu saja tadi yang disampaikan bahwa Danone akan selalu komit untuk melakukan edukasi untuk menciptakan kesehatan melalui makanan dan minuman bersama dengan pemangku kepentingan yang lain, dan edukasi sangat luas kita lakukan dengan kolaborasi dan akan terus dilakukan, terutamanya melalui digital yang relevan dengan konteks anak-anak next gen, kemudian juga pengembangan produk yang relevan dengan mereka. Karena makanan minuman ini agak unik gitu. Makanan sebagus apapun, kalau rasanya nggak disukai, maka akan tidak dikonsumsi. Jadi kita harus bahan bakunya bagus, prosesnya bagus, kemasannya bagus, sehingga kualitas dari produksi hingga dikonsumsi bagus, dan dampaknya terhadap kesehatan itu bagus. Dan itu dibuktikan karena produknya Danone rata-rata usianya udah panjang ya, jadi mulai mungkin dari omanya sampai nanti anak-anaknya mereka mudah-mudahan masih bisa memilih minuman makanan dan sehat, dan tentu saja yang dibuktikan dengan pengalaman dan informasi serta sains, itu yang paling penting. Itu yang bisa disampaikan. Thank you Pak Arief. Terima kasih banyak tentunya udah bergabung bersama kami. Saya sepakat bahwa next G atau kita bilangnya next generation, generasi Z ini sebenarnya kalau dibilang kita memegang penting untuk sebuah negara, karena dengan generasi yang sehat dan kuat maka akan jadi generasi yang hebat, maka itu akan berpengaruh ke sebuah negara. Makanya no wonder ketika Danan juga bilang one planet one health, karena kalau kita lihat dalam planet yang sehat atau orang itu sehat, maka planet itu juga akan sehat. Saya sepakat dengan itu juga sebenarnya Pak Arief. Karena generasi Z
kalau kita juga bilang you are the most valuable investment you will ever make. Kalau kita sehat, maka Indonesia juga akan sehat. Thank you sekali lagi buat Pak Arief. Setuju. Sudah gabung bersama kami dalam Next Generation Summit 2021. Tentunya acara ini berlangsung karena atas kerjasama dari Danen Indonesia. Sekali lagi thank you Pak Arief, dan juga tadi sebelumnya ada Dr. Nadira sudah bagi informasi menarik terkait dengan kampanye kesehatan di era digital. Balik lagi, kita tetap harus berlomba di era digital ini, tidak hanya hal-hal ya pendidikan saja ataupun hal lainnya, tetapi kesehatan juga tetap harus kita utamakan karena kesehatan saat ini mahal ya kan Pak Arief, dan dimulai dari diri kita sendiri. Thank you sekali lagi. Jangan lupa nanti juga akan lanjut di sesi 2, akan ada Next Gen Summit sesi kedua, akan dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi thank you Pak Arief telah bergabung bersama kami, dan Next Gen atau generasi Next Gen, kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti usai break dulu. Kita akan kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bye-bye, saya Liza Hasan pamit. Nafas, thank you. Dipersembahkan oleh Bapak fotoin